Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wisnu Wijaya dengan NPM 2401616121115. Pada video ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan proyek UAS grafika komputer, yaitu Resolve aplikasi GUI berbasis web untuk pemrosesan resolusi gambar secara lokal, mengintegrasikan teknologi neural network, real SGRAN, dan teknik interpolasi area atau LANCOS dalam antarmuka, yaitu intuitif dan modern. Baik, kita masuk pembahasan pertama, yaitu latar belakang dan permasalahan. Perkembangan teknologi digital telah meningkatkan kebutuhan masyarakat dalam mengolah citra digital, baik untuk keperluan desain grafis, media sosial, game, maupun industri kreatif lainnya. Salah satu kebutuhan yang sering ditemui adalah mengubah resolusi gambar, baik memperbesar atau upscaling maupun memperkecil atau downscaling. Namun, proses tersebut umumnya masih bergantung pada aplikasi berbayar atau layanan berbasis cloud yang memerlukan koneksi internet. Selain kurang praktis, penggunaan layanan cloud juga dapat menimbulkan kekhawatiran terkait privasi data pengguna. Berdasarkan data permasalahan tersebut, kelompok kami mengembangkan Resolve atau Resolution Lab, yaitu aplikasi berbasis web dengan antarmuka grafis yang mampu melakukan pemrosesan resolusi gambar secara lokal menggunakan teknologi real SGRAN. Untuk proses upscaling dan metode interpolasi OpenCV untuk downscaling. Selanjutnya, rumusan masalah pada penelitian ini meliputi 3 hal, yaitu 1. Bagaimana merancang GUI berbasis web yang intuitif dan mudah digunakan. Ada yang kedua, bagaimana mengintegrasikan model AI real SGRAN ke dalam aplikasi berbasis Flash. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, bagaimana menerapkan prinsip-prinsip grafika komputer dalam perancangan antarmuka aplikasi Resolve. Untuk penjelasan lebih rinci mengenai solusi yang dikembangkan, saya persilakan kepada teman saya berikutnya. Perkenalkan, nama saya Mudain Jamil dengan NPM 240160121090. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait latar belakang dan juga permasalahan. Grafika komputer berfokus pada pembuatan, manipulasi, referensi visual data. Salah satu aplikasinya adalah GUI, antarmuka yang memungkinkan interaksi melalui elemen visual seperti jendela, tombol, dan slider. Di era digital, kebutuhan pengolahan citra meningkat di bidang desain, game, film, dan media sosial. Pengaturan resolusi gambar sebelumnya memerlukan perangkat lunak berbayar atau koneksi internet untuk layanan cloud yang tidak selalu efisien dan rentan dari sisi privasi. Kelompok kami mengembangkan Resolve, aplikasi web berbasis GUI yang berjalan sepenuhnya lokal tanpa server eksternal. Selanjutnya yaitu perancangan GUI, yaitu merancang GUI berbasis web yang intuitif dan fungsional untuk pemrosesan resolusi gambar. Ada juga interaksi AI, yaitu menginteraksikan model real SGRAN ke dalam aplikasi Flash yang diakses via antarmuka grafis. Selanjutnya juga yaitu ada grafika komputer, menerapkan prinsip grafika komputer dalam perancangan elemen visual GUI Resolve. Selanjutnya yaitu yang menjadi landasan teorinya, yang pertama yaitu grafika komputer mencakup teknik merender, memproses, dan menampilkan objek visual 2D maupun 3D. Diambil dari Shirley et al. 2016. Yang kedua yaitu GUI memungkinkan interaksi via elemen visual dengan prinsip usability, learnability, efisiensi, memorability, errors, dan satisfaction. Dikutip dari Nielsen 1994. Yang ketiga yaitu pemrosesan citra digital menggunakan interpolasi seperti Nair's Nightboard, Bilinear, Bicubik, LeanDOS, dan Area. Real SGRAN adalah pengembangan SGRAN yang dioptimalkan untuk gambar dunia nyata menggunakan arsitektur GAN dengan generator RRDB. Implementasi NCNN Vulkan memanfaatkan Vulkan API untuk akselerasi GPU lintas platform tanpa terikat CUDA. Flash berfungsi sebagai server backend dan OpenCV.
menangani pembacaan, penulisan, serta downscaling gambar. Selanjutnya yaitu alur pengembangan, yang dimana dalam pengembangan Resolve mengikuti pendekatan interaktif, analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi front-end dan back-end, pengujian, serta evaluasi. Untuk pembahasan selanjutnya, saya akan serahkan kepada rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Septian dengan NIM 24016012149. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan tentang arsitektur sistem dan perancangan GUI. Arsitektur sistem Resolve terdiri dari dua komponen utama yang saling terhubung. Front-end sebagai antarmuka pengguna dan back-end sebagai pemroses gambar berkomunikasi via REST API. Front-end HTML5, CSS3, dan JavaScript berfungsi sebagai tampilan aplikasi yang berinteraksi langsung dengan pengguna. Pada bagian ini dapat mengunggah gambar, mengatur skala menggunakan slider, dan melihat hasil pemrosesan. Backend Python 3, Flash, OpenCV, Real ESR GAN berfungsi sebagai inti sistem yang memproses gambar Flash, menangani server dan API. Sedangkan OpenCV digunakan untuk pengolahan gambar, sedangkan Real ESR GAN meningkatkan kualitas atau resolusi gambar. Komunikasi REST API form data berfungsi sebagai penghubung antara front-end dan back-end. Gambar beserta parameter yang dipilih pengguna dikirim menggunakan form data melalui REST API untuk diproses. Penyimpanan sistem file lokal berfungsi menyimpan file gambar yang diunggah serta hasil pemrosesan ke dalam folder upload atau output sebelum ditampilkan diunduh oleh pengguna. Perancangan GUI Resolve mengutamakan keterbacaan, kemudahan pengguna, dan estetika modern. Visual style GUI menggunakan tema dark mode dengan kombinasi warna yang memberikan kesan modern serta membantu meningkatkan fokus pengguna. Warna aksen digunakan untuk menonjolkan tombol, indikator, dan elemen penting pada antarmuka. Tipografi GUI menggunakan dua jenis font, yaitu IBM Flex Mono untuk elemen teknis seperti kode atau parameter, dan Inter untuk teks umum agar terlihat mudah dibaca dan terlihat rapi. Struktur layout tata letak dirancang secara terstruktur dengan top bar sebagai navigasi utama, hero section sebagai tampilan awal, panel lab untuk menampilkan hasil dan pengaturan secara berdampingan, serta about section untuk memberikan informasi tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ang Solihin dengan NIM 2401601210001. Pada pembahasan selanjutnya di sini saya akan membahas terkait implementasi arsitektur pada project Resolve yang diantaranya pada bagian back-end dan front-end. Yang pertama itu pada sisi front-end di dalam sebuah file index.html. Di sana kami menggunakan HTML5 schematic dengan top bar glass morphism. Dan juga ada fitur drop zone untuk fitur drag and drop dengan validasi dimensi pada sisi klien. Lalu ada slider range antara 0.25 hingga 4
dengan gradien amber atau biru untuk zona upscale atau downscale. Lalu kami juga menyediakan fitur di sana pemrosesan secara asinkronus via Fetch API, Spinner CSS, status real time, dan grid statistik dimensi serta waktu pemrosesan setelah selesai. Lalu pada sisi backend di dalam sebuah file app.py di sana kami menggunakan framework Flash dengan 3 endpoint utama. Yang pertama itu untuk get untuk menampilkan render template atau tampilan utama halaman klien. Kemudian API/proses di sana untuk melakukan pemrosesan upscale ataupun downscale dengan metode post. Dan yang terakhir itu ada /output/file. Di sana adalah hasil dari pemrosesan dengan menggunakan metode get. Lalu kami menggunakan beberapa logika percabangan berdasarkan ukuran skala. Misal itu ada downscale antara kurang dari 1, kami menggunakan fitur downscale-nya via OpenCV inter area. Lalu jika skala lebih besar dari 1 artinya upscale, kami menggunakan via model real ISR GAN dengan prosesnya. Kemudian kami juga pada bagian validasi, kami memvalidasi file, kemudian rentang skala antara 0.25 hingga 4, kemudian pemilihan model dan dimensi maksimum gambar yang dapat diproses, antara lain 2048 pixel, entah itu tinggi ataupun lebarnya. Lalu kami pada Resolve ini menyediakan beberapa model dari Real S-GAN. Yang pertama itu terdapat 3 varian. Yang pertama ada General. Model ini digunakan untuk biasanya untuk foto yang dirender dan gambar aset dari game atau tampilan UI. Lalu ada model untuk anime yang dimana dioptimalkan untuk gambar ilustrasi dan gambar line art bergaya anime. Lalu anime video ini adalah versi ringan untuk frame video anime yang lebih cepat. Namun pada Resolve ini kami belum menyediakan fitur untuk melakukan upscale ataupun downscale pada video. Untuk selanjutnya mungkin saya akan mendemokan dari project Resolve ini dijalankan secara lokal di sisi pengguna. Yang pertama itu pengguna wajib menginstal Python terlebih dahulu pada perangkat atau komputer ataupun laptop dari pengguna. Nah, di sini mungkin pengguna dapat mengunduh terlebih dahulu installernya. Namun saya telah menginstal Python tersebut, mungkin bisa kita skip. Nah, pertama pengguna dapat masuk ke dalam repository GitHub dari project Resolve ini terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat folder model yang dimana isinya model Real S-GAN untuk pemrosesan upscale. Lalu ada folder output untuk hasil dari pemrosesan, kemudian ada folder template. Di dalamnya ada file HTML untuk tampilan sisi klien. Lalu ada upload di sini untuk penyimpanan sementara untuk file yang diproses atau gambar yang diproses. Di sini ada readme.md itu untuk beberapa dokumentasi terkait project Resolve ini.
Lalu ada app.py, ini adalah backend dari project Resolve ini. Lalu ada real_sgun ini .exe di mana executable ini digunakan untuk pemrosesan upscale. Lalu ada requirement, ini adalah library yang perlu diinstal untuk menjalankan project Resolve ini. Kita geser atau scroll ke bawah. Nah, di sini untuk langkah penginstalannya, pertama itu ada clone repository terlebih dahulu. Nah, di sini kita coba untuk clone repository yang tadi. Nah, kita salin link ini. Kita tunggu untuk proses cloning dari repository Resolve ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke directory Resolve ini. Lalu selanjutnya kita install semua dependensi untuk Python yang akan digunakan untuk Resolve ini. Nah, di sini karena saya telah menginstal semuanya, mungkin kita coba untuk menjalankan dari project ini. Nah, selanjutnya pengguna dapat membuka halaman utama dari Resolve ini dengan menggunakan localhost 5000 untuk endpoint-nya. Baik, nah di sini ada tampilan utama untuk halaman Resolve-nya. Di sini ada beberapa teks informasi. Lalu bagian bawah di sini adalah untuk memproses gambar yang akan kita upscale ataupun downscale. Nah, di sini ada juga beberapa informasi terkait upscale, downscale, dan diam. Yang pertama itu ada upscale, di mana jika skala lebih dari 1, artinya gambar akan diproses untuk upscale dengan real ESR GAN. Lalu misal jika skala kurang dari 1, artinya itu adalah downscale, maka gambar akan diproses untuk diperkecil dengan memakai area Lanczos dari OpenCV. Lalu jika diam, artinya di sini jika skalanya adalah sama dengan 1, artinya tidak ada pemrosesan yang dijalankan, ataupun berkas akan dikembalikan tanpa perubahan, sama seperti ukuran sebelumnya. Kita coba untuk melakukan proses. Misal di sini saya memilih gambar ini untuk melakukan upscale. Nah, di sini ada slider untuk melakukan downscale ataupun upscale. Nah, kita coba untuk melakukan upscale 2 kali dari resolusi bawaannya. Nah, di sini ada status siap, artinya gambar siap diproses.
Nah, di sini ada model untuk melakukan upscale. Kita coba untuk menjalankannya. Nah, di samping ini ada gambar hasil dari proses upscale. Kita dapat unduh terlebih dahulu. Nah, untuk hasil gambarnya terlihat jernih dari gambar ukuran atau gambar yang sebelumnya belum diproses untuk di upscale. Lalu kita coba untuk misal melakukan downscale. Misal kita ambil gambar yang telah berhasil di upscale tadi. Nah, untuk hasilnya dapat dilihat ukuran gambar ini terlihat kecil dan mungkin jika di zoom sedikit sangat buram dari gambar yang telah di upscale tadi. Nah, pada bagian bawah ini terlihat dimensi asli dari gambar awal dan dimensi hasil dari pemprosesan. Kemudian ada informasi mode yang digunakan dan di sini juga ada waktu pemprosesan. Lalu kita coba untuk fitur drag and drop-nya. Kita coba drag gambar ini. Nah, untuk hasilnya ini jika skalanya 3 kali lipat dari gambar aslinya, terlihat jernih dari gambar sebelumnya. Nah, jadi mungkin untuk demonya demikian. Dari hasil pengujian fungsionalitas, mungkin seluruh atau beberapa bagian skenario statusnya berhasil, mencakup upload via klik dan drag and drop, validasi dimensi, mungkin ada juga downscale, upscale, unduh hasil dan beberapa fungsionalitas lainnya. Mungkin demikian untuk pembahasan dari implementasi project Resolve ini. Baik, kita telah sampai pada bagian terakhir, yaitu kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil pengembangan dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa aplikasi Resolve berhasil dikembangkan sebagai aplikasi GUI berbasis web yang mampu melakukan proses upscaling dan downscaling gambar secara lokal, tanpa bergantung pada layanan eksternal. Integrasi teknologi RealX-Brand dengan back-end Flash juga telah berjalan dengan baik, disertai validasi input dan penanganan kesalahan yang informatif. Selain itu, prinsip-prinsip grafika komputer berhasil diterapkan melalui desain antarmuka yang responsif, mudah digunakan, dan memberikan umpan balik visual secara real-time. Adapun untuk pengembangan di masa mendatang, aplikasi ini masih dapat ditingkatkan dengan menambahkan fitur batch processing, fitur perbandingan gambar sebelum dan sesudah proses, dukungan model AI lain seperti Swin Air atau HAT, serta optimasi penggunaan GPU agar proses menjadi lebih cepat dan efisien.
Demikian penyampaian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila terdapat pertanyaan atau masukan, bisa dikomen melalui komentar di bawah, karena ini diupload di YouTube. Kami dengan senang hati akan berdiskusi bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.